Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video saya. Pada kali ini saya akan membahas soal seleksi masuk Universitas Negeri Malang Saintek Matematika IPA tahun 2014 dengan kode 232. Nah, yang mana soalnya diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Jarak titik A ke bidang BDE adalah... Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, kita harus buat dulu gambar ilustrasi dari kubus ABCDEFGH agar mempermudah kita menyelesaikan soalnya. Nah, bisa teman-teman lihat, saya sudah menampilkan gambar dari kubus ABCDEFGH, yang mana panjang setiap rusuknya itu adalah 6 cm. Nah, kemudian kita akan mencari nilai AC. Nah, bisa teman-teman lihat, kita akan mencarinya menggunakan rumus Pythagoras, yaitu AC sama dengan akar AB kuadrat tambah BC kuadrat. Nah, di sini tinggal kita substitusikan saja karena nilainya sudah diketahui, yaitu AC sama dengan akar 6 kuadrat tambah 6 kuadrat. Sehingga setelah kita kuadratkan, maka hasilnya menjadi akar 72. Kemudian kita sederhanakan menjadi akar 36 kali 2 sama dengan 6 akar 2 cm. Itu untuk nilai AC-nya. Kemudian kita akan mencari nilai AP. AP itu adalah setengah dari AC. Nah, tadi AC kita sudah ketahui yaitu 6 akar 3. Kita tinggal substitusikan saja, kita masukkan nilai AC-nya. Jadi AP sama dengan 3 akar 2 cm. Kemudian kita akan mencari nilai EP dengan cara yang sama seperti sebelumnya, yaitu dengan menggunakan rumus Pythagoras, yaitu EP sama dengan akar AP kuadrat tambah AE kuadrat. Di sini juga kita tinggal substitusikan saja nilainya. Yang mana tadi nilai AP itu adalah 3 akar 2, nilai AE itu adalah 6. Kemudian kita kuadratkan sehingga kita jumlahkan hasilnya yaitu EP sama dengan akar 54. Kemudian kita sederhanakan lagi, EP sama dengan akar 9 kali 6, sehingga kita peroleh EP sama dengan 3 akar 6 cm. Selanjutnya, kita akan menentukan panjang AT dengan luas segitiga. Nah, tadi kan sudah kita ketahui kan dari gambar kubus tadi. Nah, ini. Nah, sekarang kita ambil sebuah segitiga dari kubus tersebut, yaitu segitiga APE dan juga EPA. Nah, sekarang kita akan menentukan panjang AT dari luas segitiga tersebut. Nah, untuk mencari nilai luas segitiga APE dan luas segitiga EPA, kita akan menggunakan rumus luas segitiga. Nah, di sini luas segitiga APE sama dengan luas segitiga EPA. Nah, luas segitiga kan kita tahu rumusnya itu setengah kali alas kali tinggi. Nah, untuk luas segitiga APE, kita bisa lihat dari segitiga di sebelahnya. Untuk alas dari segitiga APE itu adalah AP dengan nilai 3 akar 2 dan AE yaitu 6. Nah, jadi 3 akar 2 kali 6. Sedangkan luas segitiga EPA itu adalah alasnya di EP dan tingginya itu di AT. Jadi tinggal kita substitusikan sehingga 3 akar 6 kali AT. Nah, selanjutnya kita akan menghitung luas AT. Kita akan menghitung AT dengan cara kita pindahkan ya. Jadi ke ruas sebelah kanan, yaitu 18 akar 2 per 3 akar 6. Lalu kita peroleh 6 akar 2 per akar 6. Kemudian kita rasionalkan 6 akar 2 per akar 6 dikali akar 6 per akar 6, yaitu AT sama dengan 6 akar 12 per 6. 6-nya kita matikan sehingga hasilnya tinggal akar 12. Kemudian kita sederhanakan lagi sehingga kita peroleh nilai AT itu adalah 2 akar 3 cm. Jadi, jarak titik A ke bidang BDE adalah 2 akar 3 cm. Nah, kita telah ketahui ya hasil dari soal tersebut menggunakan
matematis atau mencari secara manual. Selanjutnya kita akan mencari menggunakan aplikasi Cabri 3D. Nah, semoga teman-teman bisa paham dengan penjelasan saya secara manual tadi. Selanjutnya teman-teman jangan berpindah, saksikan selanjutnya video saya untuk penjelasan menggunakan Cabri 3D. Selamat menyaksikan. Oke, di sini kita sudah buka aplikasi Cabri 3D. Nah, langsung saja kita klik File, kemudian klik New from Template, lalu kita pilih yang Natural No Vector A4. Kita klik OK. Nah, di sini tadi hilang ya vektornya, tinggal kita klik Window, lalu Coordinates, atau bisa juga klik F12 pada keyboard. Nah, kita pilih New Point, berarti itu sudah terlihat ya titik 0,0,0. Nah, di sini X, ini Y, dan ini Z. Kita close dulu. Nah, lalu kita akan buat lagi titik 6,6,0. Kita bisa pilih ke window, kemudian klik coordinates. Nah, karena di sini sudah ada pilihan new point, kita bisa klik. Kalau di sini tulisannya set coordinates, berarti kita memindahkan titik yang sebelumnya tadi. Nah, berarti di sini X-nya 6 karena panjang rusuknya 6, kemudian Y-nya juga, dan Z-nya 0. Kemudian kita klik new point. Nah, sudah terlihat ya. Lalu kita close dulu. Lalu langkah yang kedua, kita akan menghubungkan antara kedua titik tersebut, antara titik yang tengah dan yang ini. Lalu kita pilih di sini segmen. Lalu kita klik titik 1 dan titik 2. Lalu kita pilih midpoint. Nah, karena untuk membuat kubus di Cabri 3D itu dari titik tengah yang keluar, maka kita buat midpointnya terlebih dahulu. Nah, lalu kita langsung saja pilih cube atau kubus, lalu kita klik kiri dulu, lalu kita, nah kalau seperti ini sudah bisa kita buat ya. Nah, di sini kita bisa klik pada midpoint, lalu kita tinggal geser saja. Nah, kita klik. Kita bisa mengubah warna kubus ini atau juga mengubah jenis-jenis kubus ini. Lalu kita klik surface style, lalu kita pilih empty. Nah, maka akan terlihat hanya rusuk-rusuk dari kubusnya saja. Nah, dan garis yang kita buat tadi ya, segmen yang tadi. Lalu langkah selanjutnya kita bisa menamai titik-titik dari kubus ini dengan cara kita pilih point, lalu kita klik pada titiknya, lalu kita ketik nama titiknya di sini A. Nah, lalu di sini kita klik B. Lalu kita buat lagi poinnya di sini C. Nah, kita ketik C, lalu karena di sini sudah ada poinnya sebelumnya, kita tinggal ketik aja nama titiknya itu titik D. Lalu untuk yang atas, untuk titik E, F, G, H, kita klik poin, lalu kita klik titik sudutnya, kita ketik E, di sini F, kemudian di sini G, lalu di sini H. Nah, mungkin tidak terlalu terlihat jelas ya, mungkin kita bisa menggeser-gesernya. Nah, kita bisa melihat kubus dari segala arah dengan cara kita klik kanan tahan, lalu kita geser-geser saja, seperti itu. Nah, lalu langkah selanjutnya kita akan membuat segitiga BDE di dalam kubus. Nah, kita bisa langsung pilih triangle. Kita klik di titik B, D, lalu E. Nah, akan terlihat ya pada titik B, D, E. Nah, lalu kita netralkan dulu. Lalu kita akan membuat kita akan menamai titiknya terlebih dahulu, titik yang sebelum kita buat tadi, Nah, di sini kita akan buat namanya titik P,
agar memudahkan kita. Sebenarnya itu opsional ya. Nah, di sini kita buat segmennya. Lalu kita akan membuat garis tinggi atau garis EP. Nah, kita tarik garisnya dengan cara segmen ke titik E dan P. Kemudian karena jarak dari titik ke suatu bidang itu harus tegak lurus, maka untuk membuat tegak lurusnya kita bisa pilih menggunakan perpendikular. Kita klik di titik A, kemudian di bidang nih BDE nih di segmen. Nah, maka di sini sudah terlihat tegak lurus ya. Kita bisa menamai di titik perpotongan ini yaitu titik namanya T. Lalu kita membuat segmen untuk mengukur jarak antara titik A ke titik B atau dari jarak titik A ke bidang BDE. Nah, kita buat garisnya, lalu untuk mengukurnya kita bisa klik length. Nah, kita langsung arahkan saja ke garisnya, terus kita klik sekali pada garis, maka akan terlihat. Nah, di sini 2 akar 3 cm, maka hasilnya sama seperti yang kita hitung secara manual. Lalu kita bisa juga melihat panjang-panjang dari rusuk yang ada dengan hanya mengarahkan kursornya saja ke setiap rusuk dari kubus. Nah, terlihat ya, panjang rusuk kubusnya itu 6 cm. Kemudian di sini kita bisa juga mencari untuk garisnya. Nah, maka akan terlihat ya teman-teman, terbukti secara matematis dan secara Cabri 3D hasilnya 2 akar 3. Terima kasih.